Bayangkan, sebuah suara. Tidak lantang karena kekuasaan, tidak keras karena kekuatan, tetapi jernih karena keimanan. Suara itu bukan milik bangsawan, bukan pula anak raja. Ia berasal dari seorang mantan budak, berkulit hitam, pernah diseret di pasir panas, dan hampir mati karena mempertahankan satu kata, Ahad. Inilah kisah Bilal bin Rabah, seorang manusia biasa yang suaranya didengar oleh langit. Dunia 5 kali sehari, umat Islam mendengar panggilan yang sama, Allahu Akbar. Namun suara pertama itu bukan dari orang merdeka, melainkan dari seorang budak. Dialah Bilal bin Rabah. Bukan dikenal karena pedang atau harta, tetapi karena iman yang tak pernah tunduk meski tubuhnya terbelenggu. Untuk memahaminya, kita harus kembali ke Mekkah. Sebelum cahaya Islam menyinari jazirah Arab, Mekkah adalah kota suci, namun juga kota yang kejam. Manusia dinilai bukan dari iman, melainkan dari nasab dan kekuasaan. Budak tak punya hak, tak punya suara, bahkan nyaris tak dianggap manusia. Bilal lahir dalam dunia di mana hidupnya bukan miliknya sendiri. Namun di tengah kegelapan itulah, takdir sedang menyiapkan seorang manusia menjadi simbol kemerdekaan sejati. Bilal adalah anak dari seorang perempuan salehah bernama Hamamah, berasal dari Habasyah, Ethiopia. Ia tumbuh sebagai budak milik Umayyah bin Khalaf, salah satu pembesar Quraisy yang paling keras memusuhi Islam. Sejak kecil, Bilal sudah terbiasa dengan hinaan. Kulitnya hitam, statusnya rendah, tidak ada masa depan selain patuh. Namun, di dalam hatinya, Bilal memiliki sesuatu yang tidak dimiliki tuannya, kejujuran nurani. Dan ketika cahaya tauhid datang ke Mekkah, hati Bilal adalah salah satu yang paling siap menerimanya. Umayyah bin Khalaf dikenal bukan karena kebijaksanaan, tetapi karena kekejamannya. Ia adalah tuan Bilal. Baginya, Bilal hanyalah budak, bukan manusia. Saat tahu Bilal mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amarahnya meledak. Bilal diseret di jalanan Mekkah, dilempari batu, dibaringkan di pasir panas, dan ditindih batu besar di dadanya. Puja Lata dan Uzza atau mati di sini, bentaknya. Namun Bilal tak berteriak, tak memohon. Dari bibirnya hanya keluar satu kata, Ahad, Ahad. Tubuhnya disiksa, namun imannya tak tergoyahkan. Seorang budak mengalahkan tuannya dengan keteguhan hati. Bilal masuk Islam bukan karena harta, bukan karena jabatan, dan bukan karena kekuasaan. Ia masuk Islam karena untuk pertama kalinya ia dipandang sebagai manusia. Islam mengajarkan bahwa semua manusia setara. Tidak ada perbedaan kulit, suku, atau status, kecuali takwa. Bagi Bilal, ajaran itu adalah kemerdekaan. Ia mengenal Tuhan yang esa, yang mendengar doa budak seperti doa bangsawan, dan hatinya yakin, inilah kebenaran. Bilal tahu risikonya. Ia tahu siksaan akan datang. Namun ia memilih iman daripada hidup tanpa harga diri. Saat Bilal memilih Islam, ia sedang memilih martabatnya. Dan sejak itulah, Ahad, Ahad menjadi suara perlawanan seorang budak yang telah merdeka. Matahari Mekkah tepat di atas kepala. Pasir membakar tubuh. Bilal kembali dibaringkan. Tubuhnya lemah, namun imannya berdiri tegak. Sebuah batu besar diletakkan di dadanya. Napasnya tertahan, rasa sakit tak terlukiskan. Mereka mengejek, ucapkan nama Tuhan kami dan kau akan bebas. Namun dari bibir yang kering keluar satu kata, Ahad, satu Tuhan, satu kebenaran. Batu ditekan lebih kuat, namun suara itu kembali terdengar, Ahad, Ahad. Mereka tidak mengerti. Bilal telah merdeka bahkan sebelum dibebaskan, dan Allah sedang menyiapkan jalan pembebasannya. Di antara para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sosok berhati lembut, namun tekadnya kuat. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Saat melihat Bilal disiksa, hatinya bergetar. Ia mendekati Umayyah bin Khalaf dan berkata, "Tidakkah kau takut kepada Allah?" Umayyah hanya tertawa. Baginya, Bilal hanyalah barang. Abu Bakar pun berkata,
Berapa harganya? Harga mahal disebutkan. Tanpa menawar, Abu Bakar langsung membayar. Hari itu Bilal dibebaskan. Bukan hanya dari rantai, tetapi dari kehinaan. Abu Bakar berkata, "Engkau merdeka karena Allah." Bilal menangis. Ia kini manusia bebas. Namun Bilal tidak pergi. Ia tetap bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kemerdekaan sejati bukan lepas dari rantai, melainkan terikat kepada Allah. Kemerdekaan datang kepada Bilal tanpa sorak-sorai. Hanya air mata syukur, rantai dilepas, cambuk berhenti. Namun Bilal tahu perjalanan imannya baru dimulai. Sebagai manusia merdeka, ia tidak mencari balasan, tidak menyimpan dendam. Hanya satu yang ia cari, ridha Allah dan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal selalu berada di sisi Nabi, membantu tanpa banyak bicara. Hatinya selalu hadir. Di antara kaum muslimin, Bilal kini berdiri sejajar. Islam mengangkat derajatnya tanpa mengubah siapa dirinya. Kulitnya tetap hitam, asalnya tetap Habasyah. Namun imannya bersinar. Rasulullah tahu, suara yang pernah berkata, "Ahad, Ahad," dipilih Allah untuk tugas mulia, mengumandangkan panggilan kepadanya. Dan disinilah kisah Bilal memasuki babak terindah. Islam terus tumbuh di Madinah. Masjid berdiri, sholat berjamaah mulai teratur. Namun muncul pertanyaan, bagaimana memanggil umat untuk sholat? Rasulullah menunggu petunjuk Allah, hingga Abdullah bin Zaid bermimpi tentang panggilan sholat. Mimpi itu dibenarkan oleh Rasulullah. Lalu beliau bersabda kepada Bilal, "Wahai Bilal, kumandangkan adzan." Seorang mantan budak kini dipilih untuk menyeru nama Allah. Bilal berdiri dan mengumandangkan Allahu Akbar. Untuk pertama kalinya, adzan terdengar di Madinah. Sejak saat itu, Bilal menjadi muazin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan adzan menjadi simbol bahwa kemuliaan manusia ditentukan oleh iman dan takwa. Bilal bin Rabah adalah sahabat Nabi yang mengajarkan bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh status atau masa lalu. Dari seorang budak yang disiksa, ia diangkat Allah menjadi muazin pertama Islam. Bilal setia mendampingi Rasulullah hingga wafatnya. Setelah Nabi wafat, ia tak sanggup lagi mengumandangkan adzan karena rindu. Bilal wafat dengan senyum berkata, "Besok aku akan bertemu kekasihku, Muhammad." Selama adzan masih berkumandang, nama Bilal bin Rabah akan selalu hidup dalam sejarah Islam. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jika video ini bermanfaat, semoga menjadi pengingat dan amal kebaikan bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.